Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji Al-Hadis dan penjelasan-penjelasan dari para alim ulama untuk memperdalam pengetahuan kita, yang harapannya pengetahuan itu akan merubah cara pandang, pola pikir maupun sikap, dan kemudian kita berperilaku dari dasar perubahan pola pikir itu. Di antara keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para pengamat, para ilmuwan yang bukan beragama Islam, tapi mempelajari bagaimana Islam itu berkembang, maka perubahan yang paling besar, yang paling mendasar itu adalah perubahan pola pikir. Jadi yang dulu pola pikirnya itu, salah satu contohnya adalah oke, nek ono koncoku salah tak belani. Itu kan pertempuran antar suku pada zaman sebelum Islam. Itu kan perang antar suku ini berkali-kali terjadi, dan rata-rata pembelaan terhadap temannya itu tidak berdasarkan pada penyelidikan apakah temanku itu benar, sing penting koncoku. Nah, niku dibalik. Kinten-kinten saat ini saya ngoten mboten. Masih banyak, saya pikir masih banyak. Nah, oleh karenanya di antara yang perlu kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita, dan syukur-syukur pola pikir kita itu bisa kita tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di antara pola pikir yang kemudian juga diubah itu adalah pola pikir ada orang lebih mulia dan ada orang yang tidak mulia berdasarkan harta, jabatan. Saat ini kita sih ngoten gitu. Kalau kebetulan panjenengan itu jadi orang kaya, jangan merasa mulia karena kekayaan. Kalau di antara kita ada yang punya jabatan, jangan merasa mulia karena jabatan. Bahkan jangan merasa lebih mulia karena keturunan. Yang sampai sekarang ribut masalah nasab nih loh Pak. Kan di dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada. Cuma saat ini kita kalau tanglet nih, orang bertakwa niku sebetulnya niku dasarnya dari tadi niku, bahwa orang bertakwa niku dasarnya pola pikir yang mengubah sikap. Sikap itu diantaranya nilai Pak, nilai yang ada di dalam diri kita lalu menjadi perilaku. Sanes mengubah perilaku saja. Kalau orang mengubah perilaku saja, nilainya nggak berubah, pola pikirnya nggak berubah, niku hanya gerakannya saja. Makanya sangat mudah sekali seseorang itu kalau ingin membangun citra, langsung diubah perilakunya. Contoh, karena mau nyalon jadi anggota DPR pusat, nah, maka saya harus dikenal oleh orang-orang di sekeliling saya baik. Maka yang paling gampang niku nuwun sewu adalah yang biasanya nggak pernah ke masjid. Itu paling mudah. Wah, wong dadi api. Yang biasanya nggak pernah kopiahan, gawe kopiah. Iya, tapi sebetulnya perubahan itu ada di sini. Karena yang namanya akhlak itu bukan hanya sekedar perilaku. Bukan hanya sekedar perilaku, tapi perilaku yang didasari nilai. Nilai ini prinsip-prinsip yang berlandaskan ketaatan kepada Allah. Karenanya, yang manakah antara pola pikir, sikap itu termasuk nilai prinsip itu, atau perilaku? Sebetulnya di dalam Islam itu
saya perhatikan nggih, saya mati niku tidak mana yang duluan ngoten. Jadi seseorang itu bisa umpamanya pingin nyalon anggota DPR. Pertama nang masjid jadi ya ben dianggap apik. Tapi iku isok kepleset ke jalan yang benar, Pak. Kepleset ke jalan yang benar. Awalnya etok-etok, tapi iso dadi tenang. Iku nggih saged ngoten. Berarti kan dari perilaku atau kalau kasus anak-anak kita atau kalau bukan kasus nih bahasanya nih, kalau dilihat dari anak-anak niku kan dia membuahkan ada sikap maupun nilai prinsip itu kan karena diajari sholat. Yang sholatnya itu kan hanya sekedar gerakan, Pak, pada waktu kecil kita pokoknya nang masjid. Ini nanti itu karena anak berkembang menjadi nilai. Asal Islam wis agama pokoknya sampai mati kan ngoten. Artinya dari perilaku diajari perilaku dulu, walaupun prinsip nilainya dereng kenal masalah ikhlas, dereng kenal masalah sombong, ria, dereng kenal. Tapi yang penting nang masjid ngoten nggih saged. Maka yang mana duluan niku normalnya kalau orang sinau niku sinau untuk merubah pola pikir dulu. Oleh karenanya ayat yang pertama turun niku kan Iqra. Iqra itu kan membaca. Membaca niku berhubungan dengan memikirkan keadaan sekelilingnya maupun memikirkan apa yang ada di dalam dirinya. Lalu kemudian karena dipikirkan terus, kemudian ada pemahaman, itu mengubah pendapat, mengubah nilai, mengubah prinsip, lalu kemudian mengubah cara hidup. Dari pertama mendalami pola pikir, kemudian menjadi pola hidup. Oke. Malam hari ini Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, karena mau surowan, mau Muharram, mau bulan Muharram, pokoknya pun beleh kambing, beleh sapi, niku dilunggas terus suro. Nah niku kula cek teng kalender niku tanggal 7 nggih. Insyaallah nek niki mau berbeda apa mboten tek pengaruh. Kecuali mau puasa atau mau hari raya. Niku hari Minggu, berarti malam Minggu itu adalah malam 1 Muharram atau 1 Syuro. Mungkin ini sudah sering diceritakan bahwasanya penanggalan Hijriah itu adalah didasarkan pada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tentang hijrah ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa may yuhajir, barang siapa berhijrah, fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, wasaah dan rezeki yang banyak. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau mengamati pertumbuhan agama Islam zaman sekarang, niku menurut pengamatan para YouTuber, niku yang paling melesat tinggi itu teng Inggris.
mengejutkan toh ini. Padahal Inggris itu dulu malah pemimpinnya pada waktu perang salib itu kan masuk negara paling depan perang salib itu. Nah sekarang niku banyak orangnya niku nggih karena diantaranya nggih agama Kristen di sana itu tidak tidak banyak memberikan manfaat kepada kehidupan di sekeliling di masyarakat. Sesuatu itu bertahan kalau ada manfaatnya. Sesuatu itu kalau merugikan pasti lama-lama akan ditinggalkan. Niku prinsip. Nah, agama Kristen niku kan sampai hari ini nggih Pak, LGBT mawon mereka mendukung. Gereja loh nggih. Niku mendukung. Padahal ya nek dipikirke karo utek karo logika piye dong LGBT kok diizinkan. Niku lho Pak, kali teng pundi ya. Oh. Mungkin nek krungu LGBT kula di kancane ya niku pendukungnya nggih kathah Pak. Tur danane nggih gede mereka. Karena ya memang karena ingin merusak kehidupan ini. Nah, mereka juga umpamanya nuwun sewu minum minuman keras, banyak orang mabuk, halal haram tidak diperhatikan, sehingga yang mabuk itu di jalan-jalan, kemudian setelah mabuk berkembang menjadi ketergantungan narkoba. Ini kan saya Pak nek delok teng YouTube ngeri Pak orang-orang kayak gitu, ngeri sekali. Itu kan nggak memberi manfaat. Nah kemudian Islam dengan adanya media sosial internet seperti ini, kemudian banyak akhirnya kan apa nggih? Ini kan otomatis Pak internet nih Pak menawarkan itu kan konten dari manapun itu akan ditawarkan. Kita juga kan juga ditawari macam-macam Pak kalau buka internet. Nah mereka juga begitu. Termasuk adalah upaya-upaya dari para dai yang membuat konten-konten yang mengajarkan agama Islam. Itu kemudian banyak yang masuk Islam. Gerejanya dijual, dijadikan masjid. Ini pun banyak. Nah, di Spanyol nih Pak. Spanyol di Andalusia itu dulu Islam bertahan di sana niku 600 tahun. Nek menurut umumnya pendapat para sejarawan, Islam di Indonesia itu mulai berkembang dengan pesat pada tahun 1500-an setelah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak kan 1500-an. Saat niki kan dereng 600 tahun gitu. Maka di antara yang harus tetap kita hati-hati itu adalah berikan manfaat real kepada masyarakat sekeliling kita agar Islam itu tetap tetap dirasakan kehadirannya memberikan manfaat. Contoh, kalau enten permasalahan kemiskinan, nek ngene mriki pripun, Pak? Napa pun mboten enten wong miskin ten mriki. Dalam enten nggih. Umpami nggih nuwun sewu kalau zakat fitrah wis ahli lah, kalau zakat fitrah pun ahli tau kita nggih ya, timbang bagi kan ngoten. Tapi orang makan kan tiap hari, Pak, bukan hanya setahun sekali. Dan itu nuwun sewu yang sudah hartanya niku melebihi 9 ada yang berpendapat 86 gram. Kalau penghasilan setahun itu lebih dari 86 gram emas, berarti kedah zakat. Zakatnya mal itu bisa dikeluarkan.
tiap bulan. Nah, sebulan umpamanya kalau penghasilannya niku saya hitung-hitung niku setelah dikurangi kebutuhan primer, ada yang berpendapat penghasilan dalam sebulan itu setelah dikurangi kebutuhan primer itu kok tasik masih setara dengan 86 gram. Ya, saat ini sekitar 86 juta. Berarti sebulan pinten 7 nopo 8 kali 10 80. Berarti tujuan ya. Sekitar 7 sampai 8 berarti harus dikeluarkan zakat malnya setiap 1 juta niku 25.000 kali, kalau katakanlah kali 7 nih pinter 175 tasian nggih. Nah, itu kan bisa dikoordinir sing purun. Lah sing purun. Nah, kami kalau mau bantuan biar itu bisa berjalan terus berkesinambungan, saya rencananya melalui DMI itu akan mengundang pihak dari Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan pengarahan. Nanti insya Allah 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan mengumpulkan lagi takmir, kemudian yang bicara orang dari Badan Amil Zakat. Tapi kalau mau mulai sendiri ya betul nopo-nopo. Kalau 1 orang, katakanlah 2 orang, 1 bulan itu butuh berapa kilo, Pak? Pernah ngamati betul? Karena saya nggak pernah masak sendiri, istri yang masak. 10 kilo cukup, betul. Orang satu kali makan itu sakon betul, Pak? Kira-kira. Langkung. Seperempat itu 1 kali makan gitu. Oh, 3 kali. Oh, katakanlah setiap kali makan berarti tiap hari itu butuh 3 on toh nggih. Nggih, tidak rata-rata. 3 on ping 3 ping 30. 30 kali 3 90. 90 dibagi 10 9 kilo. Umpamanya tadi itu yang zakat sekitar 200.000 atau 175 tadi itu pun cekap nggih. Wong beras niku sing apik niku sekitar 80 nggih, 5 kilo. 12 tadi cekap niku. Terus yang sebagian tinggal beli minyak kalian apa ngoten. Tapi napa pun diatasi, Pak. Kali RT napa pripun. Kan biasanya dapat bantuan saking nggih, apa niku sing namanya PKH niku manfaat real kan ngoten. Terus umpami mriki kan enten pertemuan selapan nggih. Nah, niku seumpami yang diundang tidak hanya ngaji ustadz terus, ngaji profes, umpamanya ahli psikologi, ngoten niku lho, ahli kesehatan, ahli ekonomi, ngoten, biar cerita masalah ekonomi, biar cerita masalah kesehatan, biar cerita ngoten. Nek pingin nyari-nyari kula cariaken umpamanya kula nggih nggadahi rencang ahli hukum. Kok ahli hukum, Pak? Nggih, pengacara sama dosen hukum lah ahli hukum ngoten. Nggih. Pokoknya ahli psikologi niku nggih ada rencang tapi agak tebih. Ya, pokoknya sehingga manfaatnya lebih terasa. Sinten? Dukung berbang. Sinten niki? Pak Agung. Nah.
Nggih niku dikasih kesempatan atau dipun suwun cerita ya, karena ahli psikologi ya kamu nyampaikan psikologi. Ngoten. Tidak usah ah nggih kalau dia juga bisa Al-Qur'an nggih monggo, tapi titik poinnya ada di psikologi. Psikologi niku napa? Psikologi niku nggih gampangane kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ben mboten edan. Stres, ben mboten stres. Nggih jajane kaya ngoten niku nggih kabeh secara garis besar sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Wong niku nek eling pangeran niku nggih mboten depresi. Tapi eling pangerane secara bener. Mboten depresi, mboten stres. Kan tengkuton niku kan wong stres nggih ditambani ngangge zikir to. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, nggih niku di antara bagaimana upaya atau ikhtiar kita agar kalau dibahasake menjaga Islam tetap lestari di bumi Indonesia ngoten kok kegeden. Nggih, pokoknya kita ibadah dalam bentuk seperti itu memberikan manfaat kepada orang lain karena kita menjaga orang di sekeliling kita, menjaga kesehatannya, menjaga jiwanya, menjaga kesehatan jiwa, kesehatan mentalnya itu adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga anak turun kita itu juga perintah Allah, menjaga generasi agar generasi ini ora ono sing terlibat judi slot. Mboten enten indikasi toh Pak RT ini pundi Pak RT. Mboten enten indikasi toh Pak jeneng mriki. Mboten. Nah, niku terus minum-minuman keras diperhatikan. Nggih biasanya kan niku Pak sing menakutkan niku kan kalau kita itu berupaya untuk menyadarkan orang-orang di sekeliling kita, kadang-kadang yang nggak terima niku kan bandar Pak. Maka kita harus berstrategi agar jangan sampai kita itu berupaya untuk memberantas judi, memberantas minum, lalu bandar yang mboten terima lalu mengadakan serangan balik. Yang mengkhawatirkan seperti itu. Jadi kita harus berstrategi. Nah, strateginya bagaimana? Mungkin tidak secara terbuka. Secara diam-diam anak itu kita dekati lalu kita berikan pengertian agar seakan-akan sadar sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, terkait strategi ini mungkin saya beberapa waktu lalu juga pernah menyampaikan, mungkin ya juga setahun yang lalu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah niku kan penuh strategi. Nggih sewu. Rasulullah niku ndonga bulane nggih terbelah. Gitu. Isra Mi'raj dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mboten sampai sewengi, bahkan sampai Sidratil Muntaha. Napa hijrah yang antara Mekah ke Madinah yang sekitar 400 atau 600 kilo. Ada yang pernah baca? Nggih, biasanya nggih nek mriko niku dalane memang penak. Nggih sekitar 4 sampai 5 jam, ingat kula. Naik taksi itu. Nah, kok dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu cepet, tapi hijrah itu mengapa kok penuh lika-liku, penuh strategi. Di antara strategi yang jelas niku nggih, yang terkenal itu adalah Rasulullah mau hijrah niku keluarnya kan biar tidak ketahuan orang, yang tidur di tempat tidur beliau itu adalah sahabat Ali toh nggih, sehingga dikira masih di dalam. Kan pada waktu itu kan rumah Rasulullah dikepung, Pak. Dikepung loh, Pak. Dikepung sama orang loh, tapi bisa lolos.
Jadi karena permasalahan tadi perang antar suku waktu saya cerita di awal-awal tadi. Orang-orang kafir itu kan tidak berani kalau hanya cuma satu orang yang memburu atau mengejar Rasulullah, boten. Tapi mereka mengundang dari setiap suku, ada perwakilan pemuda-pemuda ibaratnya yang kuat-kuat itu untuk kemudian dikumpulkan jadi satu mengepung rumah Rasulullah. Niku dikepung, Pak. Cara ngene mriki bahasane pager betis. Nggih to? Nggih, leres nggih pager betis. Niku lolos Rasulullah. Salah satunya strateginya adalah Rasulullah menyuruh sahabat Ali untuk tidur di ranjang beliau sehingga nek diintip niku tasik kelihatan bahwa Rasulullah nggak kemana-mana. Nah, pada waktu keluarnya niku Rasulullah doanya niku di surat Yasin menurut ulama-ulamanya. Nah, doanya niki wa ja'alna min baini aidihim saddau wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apal betul. Rahmat apal biasa nih kalau Cak Lukman. Ini ku surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baina wa ja'alna min baini aidihim sadda. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding wa min khalfihim sadda. Dan di belakang mereka dinding. Faghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Iku ndungane ngoten Rasulullah. Kula waktu isih nom-noman niku mboten gadah SIM. Kan lagi belajar sepeda motor itu. Numpak ngoten maca niku Pak kula. Ben mboten dicegat polisi. Ben polisi ini nek ndelok mboten ketok. Ngoten niku. Nah akhirnya pripun Pak? Kita tetep ketangkep nih, berarti mboten mandi. Kula sing mboten mandi. Nek Rasulullah. Enggak terus ana enter sing muni ngene. Wih, berarti nek duwe utang kae nek debt collector arep teko diwaca iki debt collector ora ketok ngono gitu. Nah, termasuk niki nggih dulu nggih. Tapi niki nggih karena di sekeliling rumah kami niku kan masih banyak anjing. Dan anjingnya niku kan sok ngejar-ngejar. Niku kalau kami, saya dan istri itu ngajari anak-anak takut keluar itu ya bawa batu sambil baca doa summum bukmun umyum fahum layak gitu. Sama ini ben kiri mboten kertas. Ini kan ikhtiar dan doa kan. Nah niku strategi niku ternyata harus berpadu. Strategi itu harus berpadu dengan doa dan ketawakalan kita kepada Allah. Jadi nek diurut niku seseorang kalau sudah punya niat kemudian bertawakallah kepada Allah, lakukan dengan segala kemampuan yang ada. Segala kemampuan itu berarti melibatkan pikiran kita, melibatkan logika kita, melibatkan jiwa kita. Pak, melibatkan jiwa niku pripun? Jadi ngeten lho, Pak. Nek umpama kita itu mau berstrategi kepada orang yang orang itu bisa kita ajak bicara, kalau kita senyum ya senyum, ngoten lho. Nah niku strategi. Padahal senyum kita itu bukan sebuah senyum tulus, tapi strategi. Ngoten napa-napa ngoten niku. Umpamanya nggih, jenengan umpamanya enten wong mabuk-mabukan. Terus mboten ngangge strategi senyum. Datang mau nuturi. Yo mangkel dhisik wong e, Pak. Ya niku kita berstrategi dengan senyum kita agar bisa masuk. Niku sanes munafik. Berbeda.
Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, strategi yang lain. Oke. Niku Rasulullah jauh-jauh hari kok mau hijrah ke Madinah niku nopo? Nah, karena Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah niku pun enten sing ngerampi, Pak. Jadi setahunan, sekitar 1 tahun sebelum itu nggih. 2 tahun malah nih, 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah niku kedatangan orang dari Madinah yang awalnya namanya Yasrib. Nah, di antaranya kemudian dari orang-orang itu yang datang itu masuk Islam. Teng Mekah masuk Islamnya. Kemudian kan mereka kembali ke Madinah. Nah, di Madinah mereka juga berdakwah, mengajak yang lain juga berislam. Jadi Rasulullah niku hijrah ke Madinah niku pun saya bukan tangan kosong niki pandangan strategi nggih. Pun enten sing ngrampi ngoten lho, Pak. Mboten nekat lho. Gampangane bicaranya orang sini mboten nekat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih juga pada waktu hijrah niku keluar dari Madinah agar kalau yang mengejar itu mengira beliau itu berangkatnya ke selatan, beliau pergi ke selatan. Oh, malah bener nih. Beliau ke utara dulu, Pak. Ke utara, padahal tujuannya ke selatan. Niku biar jejaknya niku menghilangkan jejak. Muter ngoten. Niku unta, lalu untanya niku juga ada orang yang merawatnya, ampun dedeleh di pinggir desa lah, pinggir kota mau dipakai niku. Dan itu pun Rasulullah memerintahkan untuk merawat unta itu sebaik-baiknya, ya, dijaga makanan untanya ini agar sampai strategi sampai begitu. Oleh karenanya kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang lagi semangat untuk wis pokoknya lillahi ta'ala, demi Allah kan ngoten niku, lalu kemudian strateginya nggak dipakai niku nggih salah, karena strategi itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah Rasulullah menggunakan strategi itu. Nangge, kalau kemudian wis pokoknya yang penting Gusti Allah, kemudian tanpa strategi niku kan mestinya Rasulullah lebih apa nggih? Lebih bisa melakukan itu karena Rasulullah sudah pernah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku pun pernah ma'wud ngoten tok. Nah, nggih. Nah, oleh karenanya kita harus piranti apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita niku, pikiran, rasa, kekuatan. Nah, itu harus kita daya gunakan untuk mencapai tujuan. Dengan tetap niku nggih, Pak. Dengan tetap la haula wala quwwata illa billah. Yang menarik niku kan ngeten, Pak. Orang niku nuwun sewu tersesat jalannya dalam berislam itu karena terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan niku nggih diantara niku penting aku kan niate lillahi ta'ala wis. Terus mboten berstrategi. Nah, terlalu ke kiri niku terlalu berstrategi, la haula wala quwata illa billah. Di antara ucapan yang sering niku kan ngeten iki. Ndonga tok, ndonga tok, ndonga mosok ndonga tok ora gelem usaha. Niku terlalu ke kiri. Harusnya wong niku nggih ndonga nggih. Oke, saya harus berusaha sekuat-kuatnya karena hasil itu tidak mengkhianati usaha. Nah, terus Gusti Allah itu pundi kan bilang ngoten niku, Pak. Kan gitu. Niku kan udah menjadi kata-kata motivator. Hasil itu
Hasil itu tidak mengkhianati usaha. Pokoknya orang yang mau berusaha pasti berhasil. Nah, Gusti Allah di paring di perannya Allah. Allah memerintahkan kita berusaha sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Allah akan menolong orang untuk berhasil. Kan ngoten kedai yang terlalu ke kanan ini malah kaya ndonga tok. Nek Gusti Allah wis kersa menghendaki kan wis takdire kan hasil kan. Itu terlalu ke kanan. Makanya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah sholat yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lurus niku mboten terlalu ke kanan, mboten terlalu ke kiri. Niku jalan yang lurus. Contoh malih jalan lurus kan kayak ngeten iki. Orang niku harus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi juga dilarang, jangan sampai brol-brolan. Tapi jangan sampai juga pelit petitil niku tengah-tengah. Niku namanya jalan tengah niku diantaranya seperti itu. Nggih, Bapak-bapak, niku beberapa strategi yang sangat perlu kita pahami, lalu kemudian coba kita laksanakan sebagai bagian dari tadi melaksanakan perintah Allah. Berdasarkan perintah Allah itu nggih harus ada strategi. Nggih contoh lah Pak, sing paling gampil. Sesuk nek pingin subuh niku kita mau bangun lalu sholat subuh mboten telat sampai kebablasan jam 6 jam itu nggih diatur di gurunya ngoten. Nek memang kebablasan lek-lekan kaya kula umpamane nggih dipastikan satu alarm atau pesan kepada keluarga nanti kalau subuh dibanguni. Ini kudu strategi sederhana banget toh Pak. Untuk malam hari ini mboten mawon cekap. Niki wau dereng rampung ya ayate. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallah wa rasulih. Barang siapa yang keluar untuk berhijrah, keluar dari rumahnya dan hijrahnya adalah ilallah wa rasulih. Niatnya lillahi ta'ala benar-benar ilallah kepada Allah dengan contoh Rasulullah sumayudrikhul maut, kemudian dia menemukan kematian, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Nah niki bisa dijadikan satu dalil tentang orang niku nek berjuang yang penting ikhlas lillahi ta'ala, laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan strategi tadi itu, dari pikiran, dari jiwa dan seterusnya. Nanti hasilnya niku kalau umpamanya gagal niku yang dinilai bukan kegagalan hasil tapi prosesnya. Saya yakin nggih kayak jenengan niki yang di masjid niku kan pinginnya wong kabeh ku nang masjid gayang greng, nah gitu. Allahu Akbar kayak nang Masjidil Haram kayak Allahu Akbar itu menggema ngoten. Nggih nyatane kan napa pun ngoten. Dereng to. Lah nggih sing dinilai niku mboten kebake niki, sing dinilai niku upaya kita. Nggih niku Pak. Nek mboten ketok hasilnya kebak tenan kan koyok mboten berhasil niki kepengurusan kita ngoten to. Nggih, selamete Gusti Allah nilainya mboten ngoten. Menilainya niku mboten ngoten. Bagaimana kita niat lillahi ta'ala untuk mengabdi kepada Allah dengan cara jadi takmir dan seterusnya, itu perjuangannya benar-benar sungguh-sungguh ataukah hasil niku
perbuatan eh, hasil yang dihitung oleh Allah tidak hanya hasil, bahkan proses itu sendiri. Maka Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Niki Quran surat An-Nisa ayat 100. Mudah-mudahan ini meningkatkan upaya-upaya strategi kita, semangat kita untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin dalam menyambut tahun baru Hijriah. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa qulubana wa barik lana fima ataytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma afriq alaina syukra wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.